auditor ya bergabung di dalam satu LPH di Jawa Tengah. Nah, artinya dengan pengalamannya mudah-mudahan bisa banyak memberikan arahan pada kita, pengetahuan pada kita semua peserta pelatihan penyelia ini. Ibu Erni untuk materi ini disampaikan waktunya kurang lebih 1,5 jam. Berarti nanti sampai dengan pukul 14.30 ya Bu Erni. Baik, Pak Oke. Asep. Hmm. Pesertanya banyak nih, jadi nanti mungkin lalu lintas pertanyaannya menjadi banyak, tapi mungkin metodenya nanti kita serahkan kepada Bu Erni bagaimana baiknya. Kepada Bu Erni, waktu dan layar dipersilahkan Ibu Erni. Baik, terima kasih Pak Asep atas waktu yang diberikan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini tadi habis sudah istirahat, tadi sudah disampaikan sama Pak Asep ya Pak Ibu untuk materi selanjutnya yaitu cara pembuatan NIB, di mana itu salah satu syarat penting untuk pengajuan ke sertifikat halal ya Bapak Ibu. Jadi tanpa NIB Bapak Ibu juga tidak bisa mengajukan sertifikat halal karena di samping nanti kita buat akun di Si Halal dan itu memasukkan NIB atau nomor induk berusaha. Mungkin di sini Bapak Ibu semuanya SPPG ya. Ada yang di luar SPPG Bapak Ibu? Tidak ada ya, berarti ini semua SPPG. Biasanya SPPG itu sudah memiliki NIB dari yayasan masing-masing. Ada yang SPPG-nya yayasannya satu yayasan tapi membawahi beberapa SPPG. Jadi NIB-nya hanya butuh satu aja untuk pengajuannya dan mengajukan untuk sialannya dengan berbeda-beda pengajuan seperti itu sesuai dengan nama SPPG-nya. Tetapi Bapak Ibu apabila nanti ada yang yayasannya itu NIB-nya sudah digunakan, maka akan menggunakan NIB Mitra biasanya seperti itu. Lah, NIB Mitra itu banyak yang sudah memiliki ataupun belum memiliki itu pasti belum punya, jadi bisa dibikinkan NIB terlebih dahulu untuk mengajukan ke sertifikat halal. Baik, di sini kok sepi ya, banyak yang off cam ya. Jangan lupa Bapak Ibu absen sudah dibuka, bisa absen terlebih dahulu. Nanti jangan ada alasan lupa absen ya, karena di sini waktunya cuma 1,5, jadi segera absen apabila sudah absennya sudah bisa dibuka. Ini saya absen dulu ya, yang off cam ini ya. Hmm, banyak yang off cam soalnya. Kak Rafika Silvana ada? Halo? Kebetulan nggak nongol ya. Hendri Saputra, ada orangnya? Tidak ada juga ya. eh Kak Rina Silvia masih belum join. Ini lumayan ya, yang masih off cam bisa segera Ini lumayan on ya, cam ya. yang masih off kan bisa segera ya. Ada yang bocor. Kemudian Kak Gagah Bintang ada? Ada yang bocor. Kemudian Kak Gagah Bintang ada. Kemudian Oke, baik. Saya jadi screen ya. baik, saya jadi share screen ya. Baik, saya jadi share screen ya. Baik, Hmm, Kak admin kayaknya ada yang bocor ya. Kak admin kayak bocor ya. Kak admin kayak bocor ya. Kok bisa ya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Halo Bapak Ibu. Sudah, Bu. Sudah Sudah, Bu. ya.
Oke, baik. Sudah, Bu. Ya, Lihat. Sudah, Bu. ya, Aman. baik. Sudah, Bu, ada, Terima Bu. kasih Bapak Ibu. Di sini Sudah, sudah. untuk materinya yaitu pembuatan NIB atau nomor induk berusaha. Nah, mengapa legalitas usaha itu penting untuk SPPG? Yaitu karena legalitas usaha adalah fondasi kuat bagi pertumbuhan bisnis, khususnya bagi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG ya. Tanpa legalitas yang jelas, usaha Anda akan menghadapi berbagai hambatan dalam pengembangan dan pemenuhan regulasi. Karena ini wajib ya, kewajiban bersertifikat halal kini menjadi semakin krusial sesuai dengan mandat dari BPJPH. Ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga kepercayaan konsumen dan daya saing pasar. NIB sendiri memegang peran sentral dalam sistem perizinan usaha di Indonesia, jadi menjadi kunci untuk mengakses berbagai fasilitas dan memenuhi persyaratan sertifikasi. Jadi sekarang itu NIB itu memang link otomatis ya dari berbagai perizinan harus menggunakan NIB. Salah satunya yaitu pengajuan sertifikat halal juga harus menggunakan NIB. Apa itu NIB? Singkatan dari nomor induk berusaha. Pengertiannya yaitu identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Sistem Online Single Submission atau OSS. Ini merupakan satu-satunya identitas yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia. Jadi apabila membuat NIB itu melalui link ya, melalui web ataupun link untuk OSS-nya. Kemudian fungsi komprehensifnya NIB tidak hanya berfungsi sebagai izin usaha biasa, tetapi juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP. Ada juga angka pengenalan importir atau API, serta akses kepabean mempermudah berbagai urusan birokrasi Anda. Nah, syarat penting dari NIB ini yaitu NIK atau nomor induk kependudukan. Apabila Bapak Ibu itu sudah terdaftar NIK-nya, maka tidak bisa digunakan kembali karena NIK yang sesuai itu yaitu sesuai terdaftar di Dukcapil ya. Sesuai dengan Dukcapil apabila Bapak Ibu KTP-nya pernah pindah ataupun ada pemekaran pemerataan itu biasanya tidak sesuai. Jadi yang digunakan untuk pendaftaran NIB yaitu dari data yang terdaftar di Dukcapil. Kemudian syarat penting juga siapkan untuk email dan nomor HT aktif. Karena ini sangat krusial, semua notifikasi dan informasi penting akan dikirim lewat email dan nomor HP. Jadi pastikan keduanya aktif dan mudah diakses. Kemudian untuk NPWP, jika sudah memiliki NPWP, maka bisa diisi untuk NPWP-nya. Tapi apabila belum punya NPWP, masih bisa untuk mendaftarkan di OSS ya. Kemudian data usaha lengkap. Data usaha lengkap ini meliputi dari detail usaha, alamatnya di mana, kemudian KBLI-nya atau kode baku lapangan usaha Indonesia. Nah, ini apakah sudah sesuai ataupun belum? Kemudian perkiraan modal usahanya berapa dan informasi lain yang relevan dengan kegiatan SPPG Anda. Langkah-langkah praktis dari membuat NIB ini di sistem OSS yang pertama yaitu akses dulu OSS. Setelah diakses, kemudian diregistrasi, setelah registrasi kemudian login, setelah login isi data usaha dan setelah itu pilih KBLI dan validasi ya. Di sini nanti untuk langkah-langkahnya. Kemudian sebelumnya disiapkan dulu foto KTP, kemudian foto rumah tampak depan bisa, kemudian screenshot dari peta lokasi ataupun dari Google itu ya, peta lokasi untuk letak usaha Bapak Ibu. Kemudian email aktif dan nomor HP aktif. Yang pertama setelah itu sudah semuanya sudah disiapkan, Bapak Ibu bisa membuka login di OSS berbasis resiko. Di sini ada alamatnya yaitu untuk login OSS. Kemudian muncul daftar ya, mendaftarkan karena mungkin belum mempunyai NIB, jadi daftar terlebih dahulu pembuatan akun. Yang pertama yaitu isi jenis pelaku usaha.
Jenis pelaku usaha di sini Bapak Ibu bisa mengisi untuk eh, perseorangan. Nah, diisi perseorangan, kalaupun yayasan diisi yayasan juga ya. Tapi biasanya kalau mitra Bapak Ibu ngisinya di perseorangan. Jadi jenis pelakunya perseorangan. Kemudian NIK. Nah, ini nomor NIK yang dimasukkan harus belum terdaftar di OSS. Kalau sudah terdaftar berarti sudah tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi NIK yang belum pernah didaftarkan karena satu NIB itu satu NIK. Kemudian setelah itu siapkan email yang aktif untuk memasukkan kode verifikasi. Nah, setelah ini sudah terisi semua, kita klik di bagian verifikasi akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada kode verifikasi lewat email. Lewat email yang Bapak Ibu aktif tadi daftarkan. eh, Dicek ada 6 digit. Nah, email itu nanti bisa dilihat, kemudian dimasukkan angkanya di sini. Setelah angka masuk di sini 6 digit dan itu sesuai, maka akan pindah ke kata sandi. Nah, ini sudah sesuai, kemudian pindah ke kata sandi. Untuk kata sandi ataupun password yang mudah dihafal ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan nanti alasan passwordnya lupa. Jadi mungkin bisa diingat-ingat untuk passwordnya apa dan usernya apa. Kalau sudah dibuat kata sandi, Bapak Ibu bisa melanjutkan. Jadi klik lanjut. Nah, setelah berhasil, di sini akan muncul otomatis Bapak Ibu ya. Jadi KTP yang tadinya belum terdaftar, di sini sudah masuk otomatis. Jadi tidak bisa diedit kembali untuk KTP ini. Kemudian masukkan nomor HP dan tulis nama pelaku usaha sesuai dengan KTP. Biasanya kalau ngisi di sini sesuai KTP, misal nih KTP-nya ada gelarnya, ternyata di sini tidak bisa, berarti gelarnya harus dihapus. Mungkin di data Dukcapilnya tidak ada gelarnya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, walaupun KTP yang dicetak sudah sesuai, tapi data di Dukcapil belum sesuai, tidak bisa. Makanya kita harus eh, tahu untuk data di Dukcapilnya bagaimana. Kemudian setelah itu kita isi tanggal lahir sesuai dengan KTP, kemudian alamatnya juga sesuai dengan KTP. Di sini isi alamat tanpa menyertakan RT, RW, dan kode posnya. Jadi mungkin cuman jalan aja, nomor berapa, blok apa, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ditulis untuk provinsinya, kemudian kabupaten masuk di mana, kecamatannya di mana, dan kelurahannya di mana. Setelah terisi semua dan itu sudah sesuai dengan data Dukcapil, Bapak Ibu bisa klik setuju. Setelah itu diklik daftar sehingga muncul seperti ini. Jadi pendaftaran akun sudah berhasil. Nah, di sini Bapak Ibu sudah mempunyai akun dari OSS. Tetapi untuk mendapatkan NIB harus mengisi data-data terlebih dahulu. Setelah masuk di sini, kita masuk di login ya, di login masuk sehingga muncul data seperti ini. Masuk ke perizinan, jadi perizinan berusaha kita klik, kemudian akan muncul ini. Tulis dulu untuk kabupaten ataupun kota ya, ataupun provinsi. Ini provinsi dulu, Jawa Timur, kemudian ditulis di kota. Nah, Bapak Ibu lokasinya di mana sesuai yang di SPPG ya. Karena tadi kan yang di awal data pelaku usaha sesuai KTP. Kalau di sini lebih ke usahanya. Usaha Bapak Ibu ada di mana, misal KTP-nya ada di Jakarta, ternyata usahanya ada di Jawa Tengah, berarti ini ditulis di Jawa Tengah. Kemudian setelah ini diklik, untuk lokasinya, kemudian kita scroll ke bawah ya, kita tulis klik tambahkan, akan muncul seperti ini. Nah, kita scroll ke bawah, tambahkan posisi lokasi. Di sini untuk penambahan posisi lokasi usaha. Klik dulu karena kita di darat ya, jadi lebih ke kita di darat, klik yang di darat. Setelah itu kita scroll ke bawah. Di sini ada pilihan lagi untuk penambahannya, yaitu yang di darat.
dibaca untuk kawasan darat, kemudian jenis lokasi usahanya individual ya, karena memang sendiri, kondisi di mana pelaku usaha, kegiatan usaha di tempat diri sendiri, kayak gitu ya. Kemudian permohonannya berdasarkan kategori mikro rendah kita checklist. Setelah kita checklist, mungkin kita simpan dulu untuk posisi lokasi dan munculnya seperti ini. Nah, di sini ini untuk tadi saya sampaikan screenshot dari posisi ya, posisi peta ya. Di sini kita lihat dulu untuk lokasinya kita di mana. Mungkin Bapak Ibu bisa ngeklik untuk kata kecamatan sama provinsinya aja. Nah, setelah muncul, maka muncullah seperti ini di lokasinya ya. Ada titik di merah-merah ini untuk lokasinya. Kita screenshot aja untuk lokasinya. Setelah kita screenshot, hasilnya seperti ini. Kita jadikan PDF. Jadi ini nanti untuk syarat langkah selanjutnya karena harus ada lokasi untuk lokasi usaha ya. Jadi dijadikan PDF dulu. Walaupun ini tadi screenshotan JPEG, kita jadikan untuk PDF. Nah, setelah itu lokasi koordinatnya sudah sesuai ya. Tadi titiknya sudah sesuai. Kita isi lahannya berapa. Biasanya untuk lahan SPPG itu berapa Bapak Ibu ada yang tahu? Halo Bapak Ibu, masih ada ya? 200 kali 200 meter. 400. 400. 400 meter persegi 400. ya? Itu Ya, minimal Eh, ya? nggih. ya standar PGN itu sudah. Oh standar BGN ya? Mm. Dengan siapa Pak? Halo Bapak, tadi dengan Bapak siapa? Pak Umar, Pak Umar, Pak Umar. Pak Umar. Pak Umar di mana Pak? Gending, Probolinggo. Oh di Probolinggo, Jawa Timur ya Pak? Nggih. Oh iya ya. Bapak SPPG-nya udah beroperasi Pak? Belum, belum, belum. Oh belum beroperasi, Belum. tapi sudah punya Nggih. NIB Pak? Atau ikut yayasan Pak? Ikut yayasan. Ikut yayasan ya, berarti nanti apabila yayasan Bapak nanti sudah dipakai untuk SPPG yang lain, mungkin Bapak bisa membantu dengan menggunakan NIB Mitra ya Pak ya. Oke, siap. Oh, jadi Bapak belum beroperasi ya, jadi hanya baru Nggih. bangunan aja ya Pak ya, sama Nggih. isi-isinya ya. Oh ya. Siap. Oke, terima kasih Pak. Kemudian Oke. setelah kita lahannya dari SPPG 400 ya, tadi minimal 400, kita isi untuk 400. Kemudian alamat lengkap di sini yaitu alamat dari SPPG. Setelah alamat SPPG kita isi, kemudian lokasi kita simpan. Disimpan, masih lanjut ke bawah. Di sini ada tulisan provinsinya, kemudian ada kotanya atau kabupaten, sesuai dengan lokasi usahanya ya, Bapak-Ibu ya. Kemudian ada kelurahannya dan ditulis juga ada kode pos. Nah, paling bawah ini kode pos. Setelah kode pos oke, kita scroll ke bawah, maka akan muncul seperti ini tadi yang saya sampaikan, eh, membutuhkan uploadan dokumen administratif. Nah, di sini administratifnya tadi melihat untuk screenshotan ya dari lokasi, makanya tadi saya PDF dulu, kita download, kita masukkan di sini. Kemudian dokumen foto tampak depan, mungkin bisa di foto tampak depan untuk SPPG-nya. Kita upload juga di sini. Setelah selesai kita upload, kita scroll ke bawah. Apakah lokasi usaha berada di bawah kawasan pemerintah? Kita jawab tidak. Kita jawab tidak ya. Setelah itu kita simpan untuk lokasi posisi. Nah, setelah kita simpan akan muncul layar seperti ini ya. Berarti lokasinya sudah tersimpan di OSS. Setelah kita berhasil menyimpan untuk lokasinya, kemudian kita klik untuk jenis kegiatannya. Jadi kita scroll ke atas, kemudian kita klik perizinan berusaha, kemudian kelola usaha dan kegiatan usaha. Jadi kegiatan usaha kita klik, akan muncul layar seperti ini. Nah, akan muncul kegiatan usaha seperti ini. Kita tambahkan untuk kegiatan usahanya.
Di sini kegiatan usaha yang kita jalankan karena SPPG, kita tulis di sini lokasi usahanya sudah otomatis tersimpan ya, karena tadi sudah ditulis di awal tadi, kita tinggal pilih lokasinya, kemudian ada pertanyaan dari sistem, apakah lokasi usaha berada di wilayah objek vital nasional? Tidak. Apakah lokasi usaha berada di wilayah strategis nasional? Tidak. Dan apakah memiliki perizinan yang berlaku efektif sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Tidak. Oke, setelah kita jawab tidak, kemudian kita klik untuk selanjutnya. Kita klik selanjutnya, maka akan muncul seperti ini ya. Jadi bidang usaha. Jenis kegiatan usaha ini kita pilih yang kegiatan usaha utama. Karena kan memang SPPG tidak mempunyai cabang ya, hanya satu ya, satu nama, walaupun satu yayasan memiliki katakanlah 5 SPPG itu bukan dikatakan cabang, tetapi itu tetap kegiatan utama karena lokasinya berbeda-beda. Jadi kita tulis untuk kegiatan usaha utama, kemudian selanjutnya kita tulis untuk KBLI-nya, bidang usahanya. Kita pilih, ya, kita pilih untuk KBLI-nya di sini bidang usaha. Kalau untuk SPPG ada yang tahu untuk KBLI-nya apa, Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, KBLI untuk SPPG apa ya Bapak Ibu ya? Ada yang tahu, yang paham tentang KBLI? Kurang paham. Kurang paham ya. KBLI itu tuh lebih ke kegiatannya Pak, kegiatan dari SPPG. SPPG kegiatannya apa Pak? Masak gitu. Memasak, mengolah makanan, Bu. Mengolah Mengelola makanan. Berarti sama dengan apa Pak? Dengan Pak siapa tadi Pak? Mengolah makanan? Pak Siapa? Umar. Oh, Pak Umar. Selalu Pak Umar. Jasa Iya Pak. Boga ya Bu ya? Iya, Kemudian jasa boga. 1529 Dan Bu. siapa Bu? 6210 ya Bu? Iya, jasa boga bisa. Dengan siapa Bu? Dengan Ibu Ruri Bu. Oh ya, dengan Bu Ruri. Iya Bu, jasa boga bisa Bu. Tetapi kadang nanti kendalanya di jasa boga itu dari OSS minta untuk eh, perizinan lingkungan. Jadi kan sekarang wajib perizinan lingkungan ya dari SPPG wajib masang IPAL ya Bapak Ibu ya. Jadi itu mempengaruhi dari lingkungan. Di sini ada yang sudah ada pasang IPAL semua ya untuk SPPG-nya ya. Sudah. Sudah. Siap. Sudah ya. Ya biasanya kalau jasa boga itu bisa. Cuman mungkin nanti ada kendalanya ketika kita ngisi wajib ada perizinan di lingkungannya seperti itu. Bisa masuk di. Selain itu, selain jasa boga ada yang tahu? Industri makanan dan masakan olahan. Oke, dengan Pak siapa Pak? 1076. Pak Umar Kaplale di Maluku. Pak Umar lagi ya Pak. Pak Umar sudah membuka ya Pak ya. Ya betul Pak, itu bisa industri masakan dan olahan ya Pak. 10750 ya Pak ya. Ya, Iya, oke, biar benar ya. Jadi kita lebih bisa menggunakan itu lebih apa umum ya, lebih umum karena memang di situ ada industri kegiatan pengolahan makanan. Kita bisa pilih di situ. Kemudian untuk ruang lingkupnya yaitu kita pilih keseluruhan. Kemudian setelah selesai kita klik lanjutkan ya. Ini ada scroll ke bawah yaitu ada penambahan. Nah, ini dari ada penambahan bidang usaha. Jadi tadi setelah kita mengaklik untuk penambahan
tadi yang running tadi karena sudah ada bangunan bisa ditulis sudah berjalan ya Pak ya. Walaupun belum mulai data ini sudah berjalan. Berjalannya kapan? Misalnya tahun ini ya kita tulis tahun ini, jalan ini seperti itu. Setelah ini kita isi, kemudian kita bisa lanjut ke pengisian ini, data investasi. Di sini sebenarnya banyak angka ya, pembelian dan pematangan tanah, gedung. Kalau ini diisi semua mungkin tidak masalah, cuman kita isi yang atau peralatan dalam negeri. Kalau untuk SPPG biasanya sebesar berapa Pak? Kalau boleh tahu alat semuanya ya. Kurang paham. Nggak paham ya Pak ya. Lebih ke Nggih. mitranya ya. Di sini ada yang mitra Iya. yang ikut? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada ya. Semuanya ini di sini ahli gizi semua atau ada yang kepala SPPI atau di luar itu ada? SPPI. Kalau SPPG Oh, ketua SPPI. Akuntannya, Oh, Bu. jadi akuntannya ada juga. Ada Bu Aslap. Oh, Aslap ya. Kalau relawan ada yang ikut nggak? ada Admin, headset. Bu. Admin ya. Ada, Bu. Oh, ada. Jadi Relawan. biasanya untuk Saya headsetnya dulu. ya Pak, Relawan ada. ya Pak Resan, Pak Resan gimana Pak? Suaranya putus-putus ya Pak. Saya relawan. Oh, ada Pak Resan relawan ya Pak ya. Saya juga relawan, Bu. Oh, ada yang relawan juga ya. Saya juga Berarti relawan, Bu. Saya satu Ibu tahun. relawan bagian apa Bu? Dengan Ibu siapa? Bu. Ibu tadi ya Ibu relawan dengan Ibu siapa Bu? Bu Eka. Bu Eka. Ibu relawan bagian apa Bu? Bagian persiapan, Bu. Jadi Ibu fokus ke sini tidak mengikuti itu dulu ya Bu ya, izin dulu ya Bu ya. Iya, Bu. Oh ya, selamat ya Ibu. Nanti Bu Eka bisa fokus ke pelatihan ya, semangat ya. Jadi karena memang nanti untuk penyelia halal itu harus memahami semua tugas dan kewajiban dari penyelia Benar. halal. Juga nanti berarti ketika auditor ngaudit di SPPG Ibu yang mendampingi auditor ya Bu ya, dengan Bu Eka tadi ya. Iya, Bu. Jadi tugasnya penyelia halal memang dari awal ya penerimaan bahan harus paham sampai ke proses pendistribusian. Jadi yang bertanggung jawab di situ yaitu penyelia halal ya dari proses-prosesnya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Di sini untuk investasi atau masih dalam negeri biasanya kalau yang kemarin-kemarin itu sekitar ada yang 500 juta, ada yang mungkin 700 juta ya. Karena memang mulai semuanya harus stainless steel termasuk footraynya ya. Footraynya itu kan juga wajib stainless steel. Seperti itu. Padahal stainless steel itu kan mahal juga ya untuk omprengnya satunya aja udah mahal. Makanya mungkin peralatan dalam negerinya sekitar 500 juta gitu. Kemudian di sini kita isi untuk 500 juta, untuk yang lain impor tidak ada, untuk investasi yang lain tidak ada, kita ngisi yang wajib aja. Nah, kemudian di sini ada modal kerja selama 3 bulan. Nah, di sini juga wajib diisi. 3 bulan itu misal pun relawan ya, gaji relawan sehari berapa dikalikan selama sebulan, kemudian dikalikan 3 kali. Jadi 3 bulan pertama itu berapa? Seperti itu. Kita isi untuk modal kerja selama 3 bulan dikali berapa karyawannya. Kemudian setelah itu sumber pembiayaan dari modal sendiri. Jadi dari modal sendiri, selanjutnya kita scroll ke bawah, nilai 100 juta, nilai investasinya sudah 700 juta ya, sudah 700 juta.
Kalau untuk SPPG sendiri biasanya menggunakan skala usahanya kecil ya, masih di bawah 2M ya. Masih di bawah 2M itu masih masuk kategori perusahaan skala kecil, mikro kecil ya. Kemudian untuk hasil penjualan tahunan ini dalam artian misal omprengnya ya, omprengnya itu pendapatannya berapa sebulannya, kemudian dikalikan 12. Jadi penghasilan bersihnya ya, estimasi aja sih, lebih ke estimasi. Misal satu bulannya dapatnya katakanlah 5 juta, berarti dikali 12. Berarti 5 kali 12, 60 juta, seperti itu ya. Kemudian untuk tenaga kerjanya, kita isi laki-laki berapa, mungkin yang relawan termasuk yang relawan ya, relawan, kemudian staf-stafnya, adminnya itu dihitung juga. Misalnya yang laki-laki ada, biasanya SPPG berapa sih untuk maksimalnya ya, ada yang tahu? 47. 47, Bu. 47 ya. 47 untuk berapa? 50 plus staff Berapa 51 sama yang staff. Penerima manfaat 50 sama staff. berapa penerima manfaatnya berapa kalau 47? Dengan siapa Pak? Pak Umar 1.466 biasanya. 1000. 2000. 3000 149. Berapa Bu? 2002. kami 2.900. 2000. Rata-rata 2000 ya. Belum Maksimal 3000 ya. 3000, Bu. Maksimal 3000 ya. Maksimal 3.000. Ya, Dengan karena ada karyawan pendapatan dapur biasanya Bu jadi turun relawan juga. 47. Relawan 47 dengan 3000 ya. Iya. Oh. Ya, kurang lebih. Tetapi kalau misal nih ada relawannya, porsinya misal cuman tadi ada berapa? 1000 berapa? 400 ya. Iya. 466. Dengan 466 dengan siapa Pak? Andri Tuarita. Siapa Pak? Andri Tuarita Dari mana Pak? dari Maluku. Setelah itu kita isi, dan kita klik selanjutnya. Jadi dari klik selanjutnya, nah layarnya akan seperti ini. Kita scroll ke bawah ya. Kita scroll ke bawah untuk jumlah laki-laki, kemudian kita klik untuk selanjutnya. Nah, di sini akan muncul untuk tambahan produk jenis, tambahan produk atau jasa. Di sini kita harus wajib ngeklik juga ya. Jadi kita klik untuk tambahan produk dan jasa, maka akan muncul seperti ini. Kalau di sini lebih ke tadi karena SPPG ya lebih KPLI-nya masakan olahan, mungkin kita bisa jenis penyedia makanan dan minuman dengan pengolahan. Jadi jenis produknya seperti itu Bapak Ibu, karena kan memang menyediakan makanan dan minuman ya. Minuman tidak harus es teh gitu enggak ya. Jadi mungkin ada yang menuju seperti itu kan masuk di minuman. Jadi kita isi untuk penyedia makanan dan minuman dengan pengolahan. Seperti itu. Selanjutnya setelah ini kita isi, di sini mungkin kita ketik akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik aja, nah, maka akan tertulis di sini nanti penyedia makanan dan minuman dengan pengolahan. Untuk kapasitasnya per tahun, jadi mungkin tadi lebih ke penerimaan manfaat ya, misalnya yang paling sedikit aja 1.400 mungkin bisa dikalikan selama
berapa ya? 6 hari apa 5 hari ya? Kalau untuk penerimaan manfaatnya sekarang. Sekarang 5 hari. KBM-nya, Bu. Kalau KBM-nya sampai Jumat, 5 hari, kan Bu. PAUD itu 5 hari. libur, Bu. Ada yang 5, Hmm. ada yang 6. Ada yang 5, ada yang 4, ada yang Ada yang 5, ada yang 6 ya. Yang 6 hari ada di sini. Yang 5 hari PAUD biasanya itu, Bu. Ada Bu, ada Bu. Yang 6 hari, yang 6 hari. Nah, yang 6 hari Bu, Posyandu, SD. sama Ah, Posyandu. siapa Pak? Dengan siapa Pak? Ada, Bu. Yang 5 hari tadi gimana Bu? 5 hari penyediaannya, Ibu juga 5 hari ya Bu? Oh, saya 5 hari, 5 hari, kan 5 hari juga. Halo Ibu? Halo. Ya, Ibu tadi 6 hari ya Bu ya? Iya, saya 6 hari, Bu. 6 Dengan hari Ibu sama siapa Bu? Posyandu. Iya, 6 hari Saya sama juga Posyandu Bu. 6 hari. Ibu siapa? 6 hari dengan Posyandu. Oh, 6 hari dengan Posyandu. Itu Betul. berarti pembuatannya sesuai setiap hari dipakai atau gimana Bu? Iya, Bu, sesuai setiap hari. Biasanya hanya Posyandu aja. Porsinya berapa Bu sehari berarti penerima manfaatnya? Kalau hari biasa 2.200, Bu. Tapi kalau untuk Posyandunya, untuk hari Sabtunya dikurangin, Bu. Oh, dikurangin. Jadi apa namanya? Hanya untuk Posyandu ya, sekolahnya nggak ada ya? Berarti ya. Sekolahnya ada, Bu, yang nggak libur dia dapat. Oh, Betul. gitu. Jadi porsinya berkurang. Itu kalau 6 hari itu Kecuali berarti kalau liburnya sekolah hanya hari masuk. aja ya? Iya, liburnya hari Minggu. Hari Minggu libur. Berarti nanti terus bukannya Minggu sore udah kerja lagi untuk Senin ya? Iya, Iya. betul. Berarti nggak ada Betul liburnya, tuh. Bu? Nggak ada, Bu. 24/7. Pagi aja libur, Bu. Nggak ada libur. Libur menyesuaikan. Libur malam minggu aja, Bu. Sabtu Liburnya aja. hanya oh iya, malam minggunya aja ya. Iya, Minggunya aja malam kan minggunya aja Bu Sabtunya libur. selesai, malam minggu aja libur ya. Jadi nanti minggunya malam sudah mulai aktivitas lagi ya. Kalau Aslam nggak ada libur, Bu. Iya, saya libur, Bu. Ya, di semua daerah Aslam nggak ada libur ya, Pak? nggak ada libur. Aslam nunggu barang masuk, Bu. Nggak ada libur, Bu. Kadang di hari Sabtunya barang udah ada yang masuk, Bu. Oh gitu, jadi kerjanya hampir setiap hari ya. Oke, semangat ya Bapak Ibu ya, demi penerima manfaat. Semoga nanti Bapak Ibu kan kerjanya jadi alamat jadiah. Amin ya. Oke, selanjutnya setelah itu tadi kapasitas, ini siapa yang bocor ya? Oke, kita lanjutkan. Setelah kita isi untuk kapasitasnya, tadi penerimaan manfaat ya, setelah diisi, jadi dikalikan per tahun berapa pieces, kemudian kita klik untuk simpan. Nah, di sini maka akan muncul seperti ini kalau sudah disimpan. Jadi resiko usahanya dengan luas tadi 400 meter, KBL-nya 10.750, nilai investasinya mungkin di bawah 2M ya. Dan dengan ada hasil penjualan. Maka di sini tingkat resikonya mungkin nanti rendah, skala usahanya masuk di kecil, dan jenis perizinannya adalah NIB. Kemudian setelah ini sudah muncul seperti ini, kita klik untuk parameternya. Parameter di sini kita tinggal pilih aja untuk lokasi industrinya. Kalau untuk SPPG biasanya lokasi industri berada di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Kan tidak mungkin lintas kabupaten ya untuk pengirimannya ya. Jadi misal di kabupaten terdekat, misalnya gitu ya penerima manfaatnya. Kita klik untuk lokasi industri pada kabupaten atau kota bersangkutan. Setelah kita klik, kemudian kita pilih selanjutnya. Nah, di sini kita pilih untuk kota yang bersangkutan. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Nah, di sini untuk pembedanya ya Bapak Ibu ya. Pembedanya untuk pembuatan NIB, apabila kita mengklik belum, maka akan dilanjut ke penapisan. Tadi penapisan dokumen lingkungan hidup atau DLH. Nah, ini harus
pengajuan ke AMDAL apabila belum dikliknya belum. Tetapi kalau sudah diklik sudah, maka Bapak Ibu akan mengisi dokumen-dokumen dari SPL lingkungan hidup tersebut. Jadi bisa kita ini karena base system ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kita hanya mendapatkan nomor NIB atau nanti juga jadikan apa namanya dari DLH juga akan membutuhkan dokumen-dokumen terkait jenis lingkungan. Apabila kita klik sudah, kita ke proses. Nih, langsung kita lanjutkan ke sini. Nah, di sini maka akan menunggu verifikasi persyaratan dasar. Setelah itu kita langsung ke perizinan berusaha karena ini tadi kan untuk pernyataan mandiri sudah terbit ya. Ke perizinan berusaha kita klik untuk proses dari AMDAL tersebut. Nah, kita proses ke AMDAL, maka kita akan ke halaman penapisan. Setelah kita proses ke penapisan, halamannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul AMDAL untuk kegiatan yang belum ada IPA-nya. Tetapi ini memang banyak rentetan-rentetan ya untuk pengisian AMDAL ini. Salah satunya sesuai ini kita isi aja area berada di lokasi daratan. Iya. Kemudian selanjutnya, nah ini apakah lokasi tapak proyek? Nah di satu kabupaten, iya, lebih ke situ. Terdapat di perairan darat, tidak. Terdapat di perlautan, perairan laut, tidak. Lebih ke umum ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak mengisi untuk data-data dari AMDAL-nya. Nah, di sini akan muncul hasil seperti ini. Kemudian kita tinggal langsung balik ke detail dari perizinan tersebut. Nah, detail perizinan ini kita klik, akan muncul seperti ini. Hmm. Jadi dari AMDAL tadi memang sistemnya lebih ke kita iyain aja dan tidak, karena memang belum ada untuk nomor dari lingkungannya ya Bapak Ibu ya. Tapi kita bisa melewati di situ, kita klik dengan kita sudah mempunyai untuk SPL-nya. Tapi kita karena base system jadi kita isi sesuai dengan yang diminta aja. Misalnya di situ harus menulis angka, kita tulis aja angkanya seperti itu. Mungkin nanti saya bisa bukakan untuk yang langsung ya, apa yang tanpa melewati AMDAL. Mungkin bisa dilanjutkan. Nah, ini tadi untuk yang di AMDAL hanya mengisi ini. Kemudian kita perlu tindakan berusaha. Kita klik untuk tindakan berusaha, maka akan muncul perizinan berusaha ke proses ya. Jadi lanjut tadi. Kita lanjutkan untuk pengisian dari NIB-nya. Nah, akan muncul pernyataan mandiri seperti ini. Kemudian kita checklist dari pernyataan mandiri diisi semua. Setelah kita isi dari pernyataan mandiri sampai habis, kita scroll ke bawah, maka akan muncul data seperti ini sampai bawah dan kita proses. Nah, setelah kita proses akan muncul draft ya, draft untuk uji coba karena tadi kita tidak belum mempunyai izin lingkungannya. Jadi kalau belum mempunyai izin lingkungan, maka akan muncul draft uji coba seperti ini. Kita coba untuk terbitkan NIB-nya ya. Kita terbitkan NIB-nya. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Setelah kita terbitkan NIB-nya, kita hanya mendapatkan draft aja, tetapi sudah tertulis untuk nomor NIB-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah tertulis untuk nomor NIB-nya walaupun hanya uji coba. Tetapi Bapak Ibu kalau mau melakukan NIB yang sudah ada SPL-nya, itu bisa langsung terbit nomor NIB-nya. Mungkin saya kasih contoh ya, saya bukakan dulu webnya. Di sini ada yang sudah punya akun OSS yang kita buat sampel.
Atau ada yang belum pernah membuat NIB? Di SPPG saya sudah ada NIB, Bu. Sudah ada ya Pak ya. Berarti kalau sudah ada mungkin bisa KBLI-nya Pak, nanti mungkin bisa ditambahkan untuk KBLI-nya. Biasanya Bapak SPPG-nya ikut yayasan Pak. Dengan Pak siapa Pak? Pak Alvin. Pak Alvin ya. Pak Alvin SPPG-nya ikut yayasan apa mitra Pak? Hmm, kalau yayasan, Bu. Oh ikut yayasan ya Pak ya. Oke kalau yayasan memang sudah ada ya, sudah lengkap untuk itunya. Mungkin nanti untuk penambahan KBLI aja untuk yayasan. Mungkin ada yang punyanya mitra atau ada akun OSS yang milik perorangan, bisa Kurang saya kasih. kurang tahu, Iya Ibu. Pak? Kurang tahu. Cuma di apa itu di web BGN itu kemarin bahwasanya SPPG di sini tuh sudah ada tertera NIB-nya. Ya, memang wajib ya Pak ya dari BGN karena itu dari yayasan NIB-nya. Tetapi Ya, biasanya nanti kendalanya Bapak Ibu apabila yang menggunakan yayasan terutama yayasan pusat ya, terutama yayasan pusat itu biasanya NIB-nya sudah digunakan untuk SPPG yang di pusat seperti itu. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan yayasan yang belum pernah mengajukan sertifikat halal, nah itu masih bisa diajukan ke sistem halal. Tetapi kalau menggunakan yayasan dari pusat, contohnya misal ya ada dari yayasan Kemala Bayangkari. Nah itu kan dari pusat ya Bapak Ibu ya. Itu biasanya NIB-nya sudah terpakai, entah dari yayasan pusatnya sendiri ataupun siapa yang menggunakan, kita tidak ketelusur. Makanya dari eh, mitranya, mitranya yang membuat untuk NIB-nya seperti itu. Oke, kalau tidak ada mungkin saya kasih sampel ya untuk saya bukakan webnya dulu. Oke, Bapak Ibu sudah terlihat ya? Saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu yang belum absen bisa absen terlebih dahulu karena sistemnya absen by materi ya. Jadi materi ini absen seperti itu. Tapi kalau ketinggalan materi belum absen dianggap tidak hadir walaupun Bapak Ibu ada di hadir Zoom ya, tapi tidak absen berarti dianggap itu tidak masuk karena absennya by sistem. Oke, untuk layarnya sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Sudah. Sudah, mungkin ada yang bisa pernah membuat bikin NIB, bisa dibantu saya. Ada yang sudah pernah, Bapak Ibu? Belum ada yang pernah bikin ya? Oke, oke, baik. Berarti tidak ada eh, yang bisa dijadikan contoh. Ini sepi banget ya. Ini yang on cam saya absen dulu ya. Untuk Agrivista Julia Andania ada? Halo Kak, Agrivista? Agrivista nggak ada ya? Halo, Kak Artika Rahmadani? Kak Artika Ramadhani ada? Iya dipanggil asli Sabri. Hadir, Bu. Oh ya baik. On cam tapi orangnya nggak ada ya Kak ya. Oke. Kemudian eh Muhammad Nur Ridho Siregar. Seperti Hadir, ada Bu. di saya.
Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kita kasih sampel ya untuk pembikinan NIB. Di sini kebetulan memang untuk akunnya kita buka dulu OSS, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Setelah itu kita masuk. Kalau tadi yang belum mungkin daftar dulu ya, daftar. Jadi kita back dulu. Kalau belum punya akun, kita bisa klik daftar. Oh, membeli promo. Nah, di sini sesuai tadi ya Bapak Ibu ya, kita isi dulu pelaku usaha. Apabila yayasan kita pilih badan usaha, tapi apabila untuk mitra kita pilih perorangan. Nah, di sini terus kita masukkan untuk NIK. Di sini ada NIK, kemudian ada email sama. Setelah itu kita verifikasi dan kita bikin kata sandi. Setelah kita bikin kata sandi, baru kita ngisi untuk profil pelaku usaha di sini ya. Jadi sama kalau mau bikin baru, karena ini saya sudah ada akun, makanya saya masuk aja. Habis. Nama kami siapa itu? Halo Bapak, ya. Ada yang mau ditanyakan Pak? Oke Bapak Ibu, setelah itu kita udah masuk di sini. Kita klik untuk perizinan berusahanya dulu. Di sini kita klik usaha dulu, kelola usaha untuk lokasi usahanya. Misal ya, saya buatkan untuk SPPG. Di sini Bu, kita mau klik. tanya. Iya Kak, dengan Kak Bu, siapa? mau tanya untuk NIK-nya itu pakai NIK yang ikut sekarang atau NIK mitra? Mitra Kak. Jadi yang mitra biasanya belum punya NIB dibuatkan untuk NIK mitranya aja. Oh iya, siap. Dengan Kak siapa Bu? Nur Hikmah. Dengan siapa? Nur Siapa? Hikmah. Nur Hikmah. Nur Hikmah ya. Dari mana Bu? Dari SPPG Bima, NTB. Di Bima sana ya, NTB ya. Iya. Bu, NTB itu kan Bima terutama ya, itu kan kayaknya jauh dari pulau ya. Itu ada berapa SPPG di situ Bu? Di kabupatennya Iya, ada lebih ada dari berapa? 60. Oh, lumayan ya. Di situ penerima manfaatnya berapa Bu satu harinya Bu? Kalau di tempat saya 3.037. Itu masih banyak ya, masih 3.000 berarti ya Bu ya? Iya, karena di kecamatan saya ada 3 dapur, tapi baru dapur saya aja yang baru jalan. Oke, sudah punya NIB? Sudah Bu? Belum. Oh belum ya, itu mungkin nanti Ibu bisa bikinkan buat mitra ya Bu ya. Jadi tadi bikin akun dulu, kemudian masuk di setelah udah jadi akun baru kita masuk ke perizinan. Tadi di sini ya saya kembalikan lagi. Setelah udah masuk kita pilih ke perizinan. Sebenarnya ini akun sudah jadi, terus kita klik untuk kelola usaha. Kita masuk di lokasi usaha. Nih saya bikinkan untuk SPPG ya. Di sini mungkin saya cari untuk Jawa Tengah ya, karena saya di Jawa Tengah. Kemudian kabupatennya Sukoharjo. Nah, di sini sudah oke. Kemudian kita tambahkan ke lokasi. Setelah kita tambahkan ke lokasi, kita scroll ke bawah. Kita klik tambahkan lokasi untuk area yang kita pilih yaitu darat. Nah, kita klik darat. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita isi untuk menjalankan usaha tata ruang, kita jenis usahanya individual, kemudian permohonan persyaratan dasarnya dengan kategori mikro. Nah, kategori skala mikro berlaku untuk nilai investasi maksimal 1 miliar, pendapatan tahunan tidak lebih dari 2 miliar untuk mikro ya. Jadi mungkin nanti untuk SPPG di bawah 2 miliar ya, jadi untuk usaha kecil. Kemudian ke bawah kita cari untuk titik koordinatnya. Kita cari koordinatnya mungkin di Hmm, nah, kita klik, kemudian
Kita simpan. Nah, di sini titik koordinatnya sudah sesuai nih, nyimpan dengan otomatis. Apabila tadi tidak ada screenshotan, kita screenshot aja peta ini ya. Di sini kita screenshot, nanti kita jadikan untuk PDF. Ini ada yang coret-coret ya. Kemudian lokasinya kita tulis untuk 400 meter ya, minimal untuk alamat. Mungkin kita bisa tulis alamat lengkapnya. Kemudian provinsi kita pilih, karena saya di Jawa Tengah. Tadi kalau di Bima mungkin bisa dicari ya provinsinya, di NTB ya. Kita cari Jawa Tengah. Kemudian untuk kabupatennya, kita isi di Sukoharjo. Nah, untuk kecamatannya, nah, di sini otomatis kode pas sudah tertulis dan lokasi administrasi di sini tadi kita klik untuk eh, peta dunia tadi ya. Ini kan hanya simulasi ya, tapi kalau nanti Bapak Ibu mengisi boleh diisi di eh, screenshotan ya, screenshotan yang sudah di PDF. Seperti itu. Kemudian foto tampak depan juga tampak rumahnya ya, rumah SPPG-nya ya, tampak SPPG-nya juga bisa diklik untuk foto tampak SPPG-nya. Kemudian kita simpan posisi lokasi. Nah, di sini akan muncul ya Bapak Ibu ya untuk eh, lokasinya. Jadi ada SPPG 400 meter persegi. Kita scroll lagi ke atas untuk kita menentukan jenis kegiatan usahanya. Nah, kita klik untuk kegiatan usahanya. Kemudian kita tambahkan kegiatan usaha. Di sini kita tambahkan, nah kita pilih lokasi tadi yang terbaru. Nah, di sini sudah sesuai. Kita isi tidak ya. Selanjutnya kita klik selanjutnya. Kemudian tadi yang saya sampaikan untuk penentuan bidang usaha ya. Di sini masuk di usaha utama. Kemudian bidangnya tadi 10750 ya Bapak Ibu ya. 10750. Nah, industri makanan dan masakan olahan. Ini bisa masuk di SPPG juga ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk ruang lingkupnya yaitu seluruh dan di sini ada pilihan industri makanan dan masakan olahan yaitu rendang atau pilih kegiatan usaha yang tidak termasuk dalam bidang terdaftar di atas. Jadi karena SPPG itu mengolah banyak makanan, maka kita pilih yang kedua. Ureanya di sini yaitu masakan olahan ya. Bu, izin sholat Bu. Maluku. Oh iya Pak, sudah jam berapa Pak di sana Pak? Di sini sudah jam 4:05. Oh, selisih 2 jam ya Pak? Iya. Oke, Oh selisih. iya baik Pak, baik. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kembali lagi ya Pak. Siap. Ya, oke. Setelah itu kita isi untuk masakan olahan. Nah, setelah kita isi di sini, kita tambahkan untuk bidang usahanya. Nah, sudah masuk di bidang usaha. Nama usaha yang dimaksud di sini yaitu SPPG. Mungkin bisa ditulis untuk daerahnya ya. Misalnya saya di sini. Nah, di sini sudah muncul. Kita klik untuk selanjutnya. Nah, di sini ada pernyataan kegiatan usaha mikro tadi terkait tata ruang. Kita klik aja.
di sini, kemudian kita proses, akan muncul seperti ini. Jadi untuk pelaku usaha perorangan ya, kita proses. Nah, akan muncul persyaratan dasar dan perizinan perlu tindakan. Di sini untuk pernyataan mandiri sudah bisa diunduh, tetapi untuk NIB-nya belum, makanya kita perlu tindakan dulu. Kita klik perizinan berusaha. Nah, di sini NIB-nya kita lanjutkan. Nah, untuk kegiatan di sini sudah masuk ya informasi bidang usahanya, nama SPPG, kegiatan usaha utama, KBLI-nya, dan lokasi usaha untuk ruang lingkup seluruhnya. Kemudian kegiatan ini sudah berjalan, kita klik sudah. Misal kita bikin tadi Januari ya, 2026, tanggal 10. Waktu operasionalnya mungkin juga Januari. Nah, di sini kita scroll ke bawah akan masuk di data investasi. Di sini kita hanya mengisi yang wajib diisi aja. Di sini wajib diisi. Tadi untuk peralatan mungkin kita isi untuk 500 juta ya. Nah, 500 juta, kemudian impor dikosongin, investasi lainnya dikosongin, modal tetapnya 500 dan modal kerja 3 bulan. Bisa 3 bulan kita tulis 150 juta. Selama 3 bulan ya. Kemudian dari modal sendiri, kemudian nilai investasi sudah 650 juta. Nah, hasil penjualan per tahun itu berapa? Misal dari sebulannya katakanlah dapat 10 juta, berarti sebulan dikali 12. 120 juta ya. Nah, hasilnya tahunnya segini itu bersih ya, penghasilan bersih. Kemudian tenaga laki-laki tadi ada sekitar katakanlah 30 orang ya. Yang 20 laki-laki, mungkin yang 10 perempuan. Nah, tenaganya ada 30 orang. Kemudian untuk asing kita kosongin dan tenaga kerja disabilitas juga nggak ada. Kita tambahkan produk. Setelah kita tambahkan produk di sini karena tidak ada ya, jadi kita ketik penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan. Nah, kita pilih ini untuk penyedia makanan minuman. Kapasitasnya kita lihat untuk satuannya. Di sini ada buah, butir, kilo, liter, pieces. Lah kita mungkin lebih ke hitungan piecesnya ya. Tadi maksimal 2.000 per tahun. Ada 2.000 penerimaan manfaat ya. 2.000 dikali katakanlah sebulannya 5 hari ya. Berarti 2.000 dikali 5 dikali 4 ya. Ada 480. Nah, itu ya per pieces. Oke, kita simpan. Nah, di sini kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah kelanjutan di sini akan muncul resiko usaha. Nah, untuk apa namanya risikonya SPPG masuk di menengah rendah ya Bapak Ibu ya. Jadi masuk di menengah tetapi masih rendah. Sebelumnya sepertinya kalau SPPG Jasa Boga itu resiko tingkat tinggi ya. Dari sini sudah dilihat nilai investasinya, hasil penjualannya per tahun. Parameter yang dipilih yaitu berada di kabupaten dan kota bersangkutan. Dan kita klik. Nah, di sini nih Bapak Ibu bedanya ya. Muncul kegiatan belum akan kita proses ke AMDAL. Tapi apabila Bapak Ibu pengen mendapatkan NIB nomornya, karena ini base system ya, jadi kita pilih aja, kita sudah. Jenis lingkungannya kita pilih yang SPPL. Nah, di sini kita pilih untuk kabupaten kota. Kemudian yang ini dikosongin aja, pejabatnya dikosongin, kita isi untuk nomor persetujuannya. Karena di sini ada contohnya PL 1 sampai 9. Karena base system kita isi acak ya Bapak Ibu ya.
PL 1 sampai 9. Nah, kemudian untuk tanggal persetujuan penerbitan kita buat di bulan Maret ya. Bulan Maret tanggal 1 habis persetujuan biasanya kalau di AMDAL itu 1 sampai 2 bulan ya. Tanggaplah 2 bulan. Nah, di sini ada dokumen yang harus diupload dari sebenarnya lebih ke dokumen SPPL karena ini base system apapun bisa dimasukkan ya. Jadi ini saya pilih mungkin ke KTP aja. Nah, kemudian kita klik untuk pernyataan sesuai. Kita proses. Apakah Anda yakin proses? Kita lanjutkan. Iya, kita proses seperti itu ya. Nah, di sini untuk NIB-nya sudah ke proses, kita lanjutkan. Selanjutnya pengisian pernyataan mandiri. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengisi di sini, maka NIB tersebut sudah terbit ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tinggal klik, kita proses, maka NIB-nya akan terbit. Seperti itu Bapak Ibu ya. Karena ini simulasi, jadi saya tidak menerbitkan NIB ya Bapak Ibu ya. Dan ini bisa dihapus. Kalau belum terbit NIB masih bisa dihapus. Kayak gitu Bapak Ibu untuk pembuatan NIB-nya ya. Jadi apabila nanti tadi punyanya Kak Nurhima tadi ya, itu mungkin belum mempunyai NIB atau mungkin dari yayasan mana ya tadi Kak Nurhima yang dari Bima masih join ya? Iya, Bu. Ya, yayasannya ikut yayasan atau memang mitra Kak? Ikut yayasan. Jadi nanti NIB-nya ikut yayasan ya? Iya, ini yang tadi saya tanya ke mitra katanya sudah ada nomor induk berusahanya ini. Oh, sudah ada. Berarti Yang tinggal didaftarkan di OSS itu, Bu. Iya, oh ya, berarti kalau sudah tinggal nanti untuk si akun halalnya tinggal memasukkan nomor NIB aja. Karena kan memang untuk membuat akun si halal wajib eh, mempunyai NIB. Jadi, tapi apabila nanti ketika dimasukkan NIB-nya di akun si halal, kemudian tertulis NIB sudah terdaftar dengan email bla 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 gitu ya. Berarti itu NIB sudah digunakan. Maka dari itu dari mitra bisa membuat NIB sendiri seperti itu Bapak Ibu ya. Dari pembuatan Berarti NIB. nanti saya sudah nggak masuk di OSS ini, Bu ya? Ya, kalau sudah ada NIB-nya, Bu. Jadi nanti Oh, iya. langsung ke sistem si halal untuk memasukkan nomor NIB-nya untuk pendaftaran ke sertifikat halal. Jadi memang pendaftaran sertifikat halal itu wajib ya, wajib mempunyai NIB. Apabila tidak ada, biasanya bikinnya bagaimana ya di sini tadi kita lebih ke memudahkan untuk membuat NIB. Sebenarnya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bisa membuat NIB seperti ini ya, ini kan lebih ke materi bonus ya. Itu misal nih Bapak Ibu punya usaha sendiri, punya usaha kecil-kecilan atau UMKM, kan boleh ya, misalnya relawan, dia sebagai relawan juga menjadi UMKM untuk supplier di SPPG tersebut. Nah, Bapak Ibu belum punya NIB, jadi Bapak Ibu bikin NIB dulu. Kan biasanya kalau masuk di SPPG harus ada perizinan-perizinan nih. Bener nggak sih Bapak Ibu? UMKM ada NIB, minimal NIB itu sudah terdaftar di pemerintah ya, jadi punya nomor induk berusahanya. Nah, setelah misalnya Bapak Ibu usahanya makanan minuman, itu wajib bersertifikat halal, walaupun Bapak Ibu misal produknya UMKM itu hanya Brambang goreng misalnya gitu ya. Brambang goreng itu juga wajib bersertifikat halal Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu yang relawan-relawan ataupun mungkin eh, ada supplier yang lain itu wajib bersertifikat halal karena itu sudah masakan olahan dari Brambang goreng itu positif list, kemudian kan diproses ya, dipotong-potong, kemudian digoreng. Bahkan digoreng itu ada campurannya menggunakan minyak goreng, kemudian menggunakan garam. Nah, itu wajib bersertifikat halal, makanya wajib mempunyai NIB karena untuk mendapatkan sertifikat halal harus mempunyai NIB. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin
yang punya usaha-usaha belum mempunyai NIB bisa membuat NIB sendiri dengan materi yang saya berikan seperti ini. Ibu Buat izin NIB. bertanya, saya Linda Ya, Agustin Kak? Siapa, dari Kak? Jawa Ya. Timur. Oke, Nah, ya Kak Linda gimana? ini kan SPBG kita kan dari yayasan ya, Bu. Itu Ya, apa kemungkinan sudah dibuatkan NIB sama yayasan? Terus biasanya kalau yayasan sudah ada NIB, Kak. ya, itu ada cara ngeceknya nggak, Bu? Kalau Ngeceknya di Oh iya, pengadilan, Kak. Ah, kalau yayasan biasanya sudah ada NIB. Cuman kalau kakak mau ngecek apakah NIB itu bisa didaftarkan ke si halal atau enggak, itu juga bisa dicek juga. Jadi misalnya, oh NIB ini ternyata sudah terdaftar, kan kakak tidak bisa masuk di akun si halal kalau sudah terdaftar NIB-nya. Seperti itu. Jadi memang NIB yayasan itu ada sering sih ya, sering kali sudah terdaftar biasanya gitu. Kalau sudah terdaftar, sudah tidak bisa lagi digunakan kalau kita tidak tahu akunnya si halal. Jadi makanya lebih ke misalnya ke mitranya NIB Mitra seperti itu. Jadi untuk ngetrack apakah sudah punya NIB atau belum yayasan, biasanya untuk mendaftarkan ke BGN itu melampirkan NIB Kak. Jadi pasti udah punya. Cuman bedanya yayasan itu sudah digunakan untuk si akun si halal apa belum? Itu bedanya di situ. Gitu ya Kak Linda ya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya Pak. Bertanya, Dengan Bu. Pak siapa Pak? Ya, dari Lukas, Bu, dari Bojonegoro. Oh ya Pak Lukas ya Pak. Ya, berarti yang kita buatkan NIB itu eh, owner dari mitra ya? Owner dari Iya betul Pak. Betul, ownernya dari mitra. Kalau yayasan sudah, jadi kita menggunakan owner. Banyak kok yang menggunakan owner eh, untuk pembuatan NIB ya. Dari si halal itu nanti menggunakan NIB owner yang atau mitranya ya. Kemudian nanti masuk di akun si halal dan untuk SPPG tersebut. Jadi nanti sertifikatnya juga nama SPPG tersebut. Tetapi menggunakan NIB dari mitra. Seperti itu. Ya, Dan baik. kebanyakan mitra belum pada punya NIB, jadi nanti Bapak bisa membantu membikinkan NIB seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, cukup tanya, paham ya Bu. Pak Lukas ya. Ya, ada lagi? Kalau Izin misalnya bertanya, Bu. yayasannya tidak satu Ya, domisili dengan SPPG, apakah bisa, Bu? dengan siapa Kak? Dengan Viana Jisilia Gumai dari SPPG salah satu kota di Palangkaraya. Oh di Palangkaraya ya, di Ya, Kalimantan. Kak Vina ya? ya. Ya Kak Vina itu tadi gimana pertanyaannya Kak? Kalau semisal SPPG-nya tidak satu domisili dengan yayasan tuh masih bisa lah Bu menggunakan NIB-nya. Bisa, Kebetulan jadi yayasan memang, saya ada di uh-uh. Surabaya, Oh di Surabaya. Terus Mm, Kakak ada di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah itu nanti pembedanya bisa Kak, bisa digunakan di Kalimantan Tengah, tetapi nanti ketika Kakak mengajukan untuk sertifikat halal, itu LPH terdekat Kakak nggak bisa, karena itu NIB-nya di Surabaya. Jadi harus mengajukan di LPH, LPH, LPH itu lembaga pemeriksaan halal yang masuk utama, jadi yang bisa lintas provinsi. Jadi nanti biayanya memang perbedaannya biaya di transportasi ya lah. Di situ Kak perbedaannya kalau Kakak menggunakan NIB dari yayasan lebih baik menggunakan NIB yang dari mitra dari domisilinya. Nanti bisa memilih LPH yang terdekat gitu. Ibu, kalau misalnya NIB Mitra tidak ada sangkut paut dengan dapur itu masih bisa lah Bu. Masih bisa, nggak apa-apa. Yang penting kan itu untuk ke sistem si halalnya. Jadi nanti misal NIB si mitra usaha toko gitu ya Kak ya. Jadi Ya. nanti ditambahkan KBLI-nya tadi seperti yang saya sampaikan, kita tambahkan KBLI-nya aja untuk masakan olahan seperti itu. Baik. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Biasanya kan nih ada kak yayasan ini cek digawe nih. Iya Kak. Orang Halo Ibu, mau Ada lagi bertanya, yang mau Berni. ditanyakan? Ya. Halo Berni, ya, saya dari ini SPPG salah satu di Gersik. Berarti SPPG Dengan yang Kak siapa Kak? dengan Kak Dian, Ya. SPPG salah satu di Gersik.
Ya, di Gresik, Jawa Timur. Ya, berarti kalau misalkan SPPG-nya masih ikut NIB yayasan, itu poinnya NIB-nya harus yang daftarkan tuh atas nama owner gitu tah? Atau pakai NIB yayasan juga nggak apa-apa nanti didaftarkan ke sertifikat halal. Gimana ya? oh bisa, bisa. Itu tadi poinnya dari NIB yayasan ya. Tadi NIB yayasan kalau satu domisili is oke ya. Satu yayasannya itu belum pernah mendaftarkan sertifikat halal. Jadi bisa digunakan untuk SPPG yang eh, punya kakak kayak gitu. Itu syaratnya yang belum pernah ya. Kalau itu satu domisili, Oh, pembedanya kalau yayasan itu tadi kayak tadi di Surabaya, oh. sedangkan SPPG-nya ada di Palangkaraya, itu kelemahannya nanti kita tidak bisa memilih LPH terdekat. Jadi kita harus memilih LPH yang utama. Utama itu yang bisa di seluruh Indonesia. Misalnya kalau di Oh, Palangkaraya gitu. mungkin di utamanya lebih ke apa ya, LPH yang utama yang besar-besar ya. Jadi milihnya di situ tidak bisa Iya. untuk LPH yang terdekat. Nah, apabila nanti tidak bisa memilih LPH yang terdekat, kita harus membuat NIB mitranya seperti itu. Kalau kakak di Gresik, Oh, Gresik iya. kan Surabaya ya. Ternyata NIB yayasannya ada di Jakarta. Jadi kakak nanti harus milih untuk LPH yang skala utama. Jadi yang bisa ke mana-mana. Jadi tidak bisa yang di Jawa Timur aja. Padahal Jawa Timur nih mungkin banyak ya untuk LPH, lembaga pemeriksaan di Jawa Timur ada banyak. Ada di Surabaya, ada di Malang. Iya. Mungkin seperti itu. Jadi milihnya di situ Kak, bedanya. Oh, berarti selagi NIB yayasan belum terdaftar di halal, berarti masih bisa ya? Nggak harus Ya, atas betul. NIB owner ya? Oke, Iya, terima kasih Bu betul. Erni. Selama masih. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi Oh, yang Izin permisi, Bu. bertanya, Bu. Izin ya bertanya. dengan Bu, misalkan mitra itu ada NIB-nya tuh nggak ada siapa Kak? bersangkutan sama dengan Sari, Bu. Dengan Saria Kak, gimana Kak? Kan misal ini Bu, mitra tuh ada NIB-nya, tuh NIB-nya Ya. NIB-nya ini nggak ada bersangkutan paut sama dapur MBG, Bu. Misal dia kayak usaha atau kebangunan gitu. Jadi gimana Hmm. itu ya, Bu ya? Itu nanti ditambahkan KBLI-nya Kak. Jadi nanti sama dari awal tadi. Jadi kita buka, kemudian misal nih ya untuk penambahan KBLI, saya buka lagi. Jadi nanti bisa dibantu Kakak untuk penambahan KBLI-nya. Nah, sudah terlihat ya, di sini ada perizinan berusaha. Nah, kakak klik aja ini langsung. Jadi ketika masuk OSS, kakak klik kelola usaha, kita klik usahanya, lokasinya di mana sesuai dengan NIB-nya. Kemudian setelah udah keisi dari awal, jadi kita ngisi dari awal. Terus KBLI-nya kita pilih KBLI. KBLI-nya mungkin sebentar, saya back dulu. Nah, Nah, ini loh, untuk tambah kegiatan usaha. Nah, kakak bisa memilih untuk KBLI-nya. Di sini nanti ada ruang lingkup kegiatan utama. Nah, bidang usaha di sini, Kak. Jadi misal tadi toko bangunan ya, kan tidak menyangkut di SPPG ini ataupun bukan makanan, nggak bisa nanti kalau di untuk si halal. Kita klik aja cari KBLI penambahan 10750. Nah, di sini kita bisa menambahkan KBLI di NIB owner atau di mitranya. Ini nanti sudah bisa digunakan. Kita lanjutkan pengisiannya sampai terbit KBLI-nya. Seperti itu, Kak. Bisa dipahami Ini ya, Bu, Kak ya? untuk Bu, Iya, Kak bagian Sari. pengisian AMDAL itu gimana ya tuh Bu ya? Itu Oh, formalitas saja atau gimana Bu? ya Apa itu harus di... sebenarnya lebih ke sistem ya, Kak ya. Kadang kalau kita bingung ke Abdal, kita langsung aja kita anggap sudah punya SPPL-nya tadi yang saya sampaikan tadi ya. Misal tadi sampai mana ya? Bu izin tanya. Sebentar ya, Kak, sebentar. Ini ke Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam ya, sebentar ya, Kak ya. Kita Mau langsung izin kepilih. izin sholat dulu, Bu. Oh iya, iya, Kak. Ya, dari mama saya.
Oh, tidak ada ya. Sebentar, saya cari dulu di sini ya untuk Nah, di sini nanti kita pilih aja untuk pemilihannya. Nah, ini di sini Kak. Tadi nanti kalau untuk tadi toko bangunan ya, terus kita isi. Kemudian ada persetujuan lingkungan. Nanti Kakak isi aja sudah. Jadi itu untuk mempercepat karena itu by system ya. Kita isi aja udah, nanti akan muncul eh, pengisian. eh, kita kosongin aja untuk tenaganya siapa, itu kita kosongin semua ya. Jadi nggak usah diisi. Lebih ke nanti diupload, uploadnya KTP aja boleh. Kemudian itu dari sini kita lewati aja. Jadi kalau kita ke AMDAL, karena ke AMDAL kita langsung ke lari ini, jadi ke sini. Kadang di sini bisa diterima, kadang bisa tidak. Kalau di sini sudah berhenti tidak bisa terbit NIB-nya. Makanya kita pilih yang sudah punya aja untuk izin SPPA-nya. Nah, di sini kita pilih yang sudah aja untuk persetujuannya. Gitu ya, Kak ya. Bisa dipahami ya, Kak? Oke? Bu, izin Ah, tanya ya, Kak. Dengan siapa? Terima dengan kasih, Ibu Bu. Dewi, Bu. Bu Dewi. Dewi ya. Bu, ini bukan Kak ini apa NIB-nya itu sudah terdaftar satu yayasan. Gimana tuh, Bu? Jadi Ya, jadi semua dapur satu satu sama dari satu yayasan gitu, Bu. Gimana tuh, Bu? ya. Kalau eh, yayasan yayasannya sudah terdaftar di si akun Sialal, kalau Ya, bisa dibuka akunnya, kita ya, tinggal penambahan pengajuan. ya, Jadi Bu. satu satu yayasan bisa digunakan beberapa SPPG Ya, apabila bisa diketahui untuk akun halalnya ya. ya. Tetapi kalau tidak tahu akun halalnya, ya mitra harus dibikinkan NIB dari mitra. Oh, gitu ya, Bu. Makasih, Bu. Iya, betul. Ya. Ya, Ya. mungkin ada lagi. eh Masih ada Saya waktu 2 menit ya. Ya, saya dengan Bu siapa? izin tanya. Dengan siapa, Kak? Nur Hikmah yang SPPG Bima. Oh iya, Nurima gimana, Pak? Iya, ini kan yang tadi dikirim sama mitra saya itu yang NIB-nya itu punya perorangan, Bu ya. Nah, terus Oh di iya. KBLI-nya itu semuanya perdagangan ini perdagangan sayuran, buah-buahan, terus minyak dan lemak nabati kayak gitu. Jadi ada 8 jenis. Untuk yang di sini pembuatan sertifikat halalnya itu apa saya perlu menambahkan ini penyedia makanan dan minuman dengan pengolahan tadi, Bu? Di situ tadi semua perdagangan ya? Ada yang masakan olahan nggak? Eh seperti beras, buah-buahan, sayuran kayak gitu. Oh, tapi Protein. perdagangan ya? Iya. Perdagangan ya? Iya, perdagangan. Oh iya, perdagangan. Iya, Kak, nanti ditambahin KBLI-nya, Kak. KBLI-nya tadi kayak tadi, Kakak ditambahin KBLI, kita buka akun OSS, dan itu kan karena si mitra sudah punya akun OSS ya, jadi dibuka, tadi dimasukkan email sama passwordnya, terus kita ke langkah yang tadi, yang dari awal, jadi klik perizinan berusaha, kemudian kita klik untuk di awal, tambahan KBLI-nya. Jadi di awal pengisian tadi. Seperti itu, Kak. Iya, siap. Makasih, Bu. Ya, baik. Oke, baik, Bapak Ibu. Sepertinya waktunya sudah habis ya. Mungkin nanti ada pertanyaan bisa tanya di narasumber selanjutnya apabila masih ada yang mengganjal. Karena waktunya memang sudah 14.30. Tadi dikasih waktu sama Pak Osep 1,5 jam ya. Jadi saya akhiri ya Bapak Ibu untuk materi dari saya pembuatan NIB. Apabila ada salah kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Osep. Halo Pak Osep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak Osep belum masuk ya? Ibu, boleh tanya nggak, Bu? Apa sudah nggak bisa lagi?
Ibunya lagi tuh. Itu dilanjut PR-nya aja. Dilanjut saya. Sepertinya setelah ini materinya apa ya Bapak Ibu? Lanjut PR-nya sampai selesai, enggak apa-apa. Oh, ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin ada yang dibantu tadi KBLI-nya ditambahkan? Oke. Ibu mau tanya, boleh? Iya Pak? Ini cuman mau pastikan aja. Iya. Dengan Kalau Pak di siapa Pak? Pak Umar ya Pak? dengan Pak Umar ya. Iya. Oh, Suaranya udah khas ya Pak? ini berhubung kalau dapur SPPG yang sudah punya akun SSS atau sudah punya NIB, apakah Iya. memang ketika dia tidak memiliki KBLI sesuai dapur, sesuai speknya dapur, apakah memang berpengaruh ketika untuk mengurus sertifikat halalnya itu di sistem Iya si Pak. halal itu? Betul. Nanti ada kendala Pak. Di sistem Sihalal tidak ditemukan KBLI-nya Pak. Jadi kita Oh, harus memilih KBLI di sistem Sihalal. Nanti ada materi Ini di sistem bawah. Sihalal. Ya. Jadi ada pemilihan KBLI yang dipilih untuk pengajuan sertifikat halal seperti itu. Jadi kalau Jadi apabila tidak ada Ah, ah. KBLI-nya, berarti nanti di sistem si halal tidak terbaca KBLI itu ya? Betul, Pak. Jadi harus ditambahkan ya, Pak ya. Tadi seperti tadi saya sampaikan untuk penambahan KBLI di NIB-nya. Yes. Seperti itu. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama, Oke. Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Izin bertanya, Bu. Ya, dengan siapa, Kak? Sari, Oh iya, Kak Sari gimana, Kak? NIB ini maksimal dipakai berapa kali, Bu? Di NIB halal itu atau cuma satu kali? di akun si halal Anda bisa satu kali. Jadi satu nomor NIB hanya bisa satu akun si halal. Tetapi dalam akun si halal bisa diajukan beberapa SPPG atau beberapa pengajuan sertifikat halal ya. Apabila nanti itu tadi ada satu yayasan ternyata mempunyai 10 SPPG nih. Ya udah itu berarti dia hanya mempunyai satu akun aja dengan nomor dari NIB yayasan. Setelah itu kita ajukan di si halalnya masing-masing pengajuan. Jadi kita ajukan baru seperti itu. Tapi NIB-nya hanya satu. Karena satu akun satu NIB seperti itu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Kak. Bu izin bertanya, mohon maaf, kayaknya tadi kelewat. Kalau Iya misalnya Kak. nih, ini bukan Dengan Kak siapa Kak? dengan Kak Viana Jisilia Gumai, Bu. Oh Kak Viana, iya Kak Viana. Ini kan bikin NIB ulang nih misalnya, Bu. Ini tadi kayaknya saya kelewat. Nah, itu atas nama mitra loh, Bu. Iya, Oh, atas iya, nama baik. mitra. Ha-ha. Oke, baik. Nah, itu aja, Bu. Kelewat tadi soalnya. Ya. Oh ya, Kasih, Bu. tapi kalau emang yayasan masih belum belum di belum diajukan sertifikat halal bisa menggunakan yayasan. Nah, Tapi tadi kalau yayasan, kebetulan yang yayasannya itu yang beda domisili, Bu, yang di oh iya, Surabaya. beda domisili tadi di Surabaya tadi ya Kak ya. Ya, Oh iya, jadi nanti menggunakan pakai mitra. Apabila mitranya tadi kayak tadi KBLI-nya ternyata kita cek nih hanya perdagangan semua, toko besi, toko bangunan lah, itu ditambahkan KBLI-nya seperti itu. kasih. Ya. Yang bertanya Bu, berarti tidak ada untuk batasannya begitu untuk LED-nya, untuk pemakaian LED-nya itu yang di Gimana Pak? Nggak kedengeran Pak. untuk pemakaian LED-nya itu ada batas maksimalnya atau tidak Bu untuk yang di si halal itu? Oh, kalau si halal itu untuk pengajuannya nggak ada nilai maksimalnya Pak. Jadi berapapun bisa untuk pengajuan NIB-nya ya. Tapi di KBLI untuk penambahan KBLI juga tidak ada maksimalnya ya. Tapi biasanya kalau makin banyak KBLI nanti skalanya berubah ya. Jadi skalanya bisa naik. Jadi bisa dari kecil bisa menengah karena banyak pengajuan KBLI gitu. Materinya, Oh, bisa Bu. bisa di-download ya materinya ya. Materinya di mana Bu? Materinya downloadnya itu Bu. Gimana Pak? Pak Yang Solihi? lengkap yang di downloadnya itu. Aku tadi Gimana kurang jelas download Pak?
materinya bisa di-download Bu, tapi tidak lengkap gitu. Oh, tidak lengkap ya. Baik, nanti saya kirimkan materi saya di grup ya. Nanti kita lewat MOT, saya kirimkan untuk di grup untuk materinya. Materinya itu lebih ke step-stepnya, Pak. Cuman tadi saya stepnya ada yang menggunakan AMDAL ya. Nanti coba saya tambahkan apabila AMDALnya dilewatin kayak gitu. Jadi ada dua pilihan. Ada yang menggunakan AMDAL ataupun bisa dilewati untuk AMDAL seperti itu. Yang paling mudah memang AMDALnya dilewati. Jadi kita sudah memiliki izin lingkungan seperti itu. Karena itu base system, makanya sistemnya tetap membaca apapun yang kita upload tetap dibaca ya Bapak Ibu ya. Eh, ini Pak Ose belum join ya. Izin bertanya, Bu. Ya, ya, ya Kak. Bu, Sudah kalau join, waktunya kita sudah kan habis. Iya Pak, tadi saya panggil-panggil Bapak belum masuk-masuk. Oke ya. Gimana Bu? Ini waktunya sudah di skip sama Pak Osep nih. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke narasumber selanjutnya Bu ya. oh iya iya, oke, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Apa namanya tadi kita nunggu Pak Osep karena saya sudah selesai untuk pertanyaan yang belum terjawab bisa ditanyakan di narasumber selanjutnya. Saya akhiri ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Osep. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erni. Sebenarnya tadi sudah Ya. gabung, cuman karena pertanyaannya banyak, jadi saya biarkan dulu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi materi NIBD sebetulnya materi apa ya? Seperti materi tambahan ya, tapi sangat berguna sekali, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya materi mengenai aplikasi sistem itu nanti di materi terakhir yaitu aplikasi si halal. Tapi NIB sebagai tambahan pengetahuan buat Bapak Ibu dan ini disampaikan karena pasti berguna. Bapak Ibu sekalian, kita istirahat dulu ya Bapak Ibu. Tapi ini istirahatnya agak lama, 1 jam. Karena nanti kita akan ketemu lagi pukul 15.30 ya. Jadi Bapak Ibu mohon nanti pada saat waktu sholat asar karena nanti kita akan mulai pukul 15.30 sampai dengan 17.30. Jadi khawatirnya kalau Ibu Bapak belum sholat asar, selesainya itu sudah 17.30 sudah lewat sholat asar. Jadi Bapak Ibu sekarang beristirahat dan kita akan ketemu lagi pukul 15.30 ya Bapak Ibu. Selamat beristirahat, selamat sholat asar ya untuk menyegarkan kembali ya Bapak Ibu. Kita tutup untuk sesi materi keberapa ini sebenarnya? Materi ketiga ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This meeting is being recorded.